Sebelumnya saya ingin mengucapkan Happy Valentine. Saudara lihat kiri kanan semuanya pakainya pink, 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 pink. Aduh, senang sekali saya jumpa dengan jemaat yang diurapi Tuhan. Saya percaya saya berhadapan dengan orang-orang yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk perkara yang besar. Aminnya boleh yang paling keras sekali lagi. Hari ini saya akan masuk pada bagian yang ketiga, saudaraku, dari seri firman di bulan Februari ini, apa? Open Heaven. Open Heaven. Dan di bagian yang ketiga ini saya akan berbicara tentang tanah. Saya akan mengulik tentang tanah, saudaraku. Tanah yang seperti apa? Tanah besi versus tanah subur. Kalau saudara masih ingat sekitar bulan Januari saya pernah berbicara tentang tanah besi ini. Ada salah satu firman yang disampaikan mengenai kemiskinan, menghancurkan belenggu kemiskinan. Ada yang masih ingat? Saya mengajak saudara untuk merubah pola pikir ya saudaraku, merubah mindset. Banyak kali kita melihat kemiskinan and then kita berpikir, oh pastor, ya saya jadi seperti ini karena emang udah nasib pastor. Bagaimana tidak? 3 keturunan, udah dari buyut, dari kakek, dari orang tua. Ya semuanya memang begini pastor. Ya sudah saya terima nasib aja. Banyak orang berpikir saya miskin karena, lah gimana pastor saya nggak dapat warisan. Saya nggak punya modal. Tapi beberapa minggu yang lalu di bulan Januari kita runtuhkan tuh satu-satu mindset yang salah ya Bapak Ibu ya. Seringkali sesederhana ternyata kemiskinan dimulai dari kemalasan. Kemarin kita belajar 5 hal ya, ada yang masih ingat nggak ya di sini ya? Kemiskinan dimulai dari kemalasan. Yang lebih menyenangkan lagi poin yang kedua kita berbicara tentang lack of skill. Udah nggak punya skill, tambah males, itu combo yang seru saudaraku. Sudah nggak punya skill, disuruh belajar, nggak mau saudara, malas. Habis sudah gimana mau dibawa berhasil kan gitu. Nah kita berbicara bahkan salah satu dari 5 poin itu saya berbicara tentang tanah besi. Tapi memang saya tidak menggali dalam. Hari ini saya mau ajak saudara, yuk kita gali yuk. Kita dig deeper. Kita bedah satu-satu tentang tanah besi ini. Apa sih tanah besi itu, Pastor? Apa yang terjadi ketika seseorang, Pak, hidup di atas tanah besi? Bisa enggak tanah besi diubah jadi tanah subur? Nah, jadi pertanyaan ya, kalau bisa gimana caranya? Nah, hari ini saya akan mengajak saudara, kita bedah satu persatu. Saya bawa terlebih dulu dengan landasannya, kita buka dari firman Tuhan, kita lihat saudaraku, Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 5 sampai 6. Seperti apa sih tanah besi itu? Kita lihat dulu. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 ngomong seperti ini saudaraku. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sampai di sini saudara, boleh enggak ayat ini saudara ambil, masuk kantong dulu ya. Dikantongin dulu ya, tapi jangan dilupain. Dikantongin dulu, nanti saya akan ajak saudara tarik kembali dari kantong saudara. Tapi saya akan masuk terlebih dulu ke ayatnya yang ke-6. Ayat ini yang menjelaskan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Tanah besi adalah satu kondisi di mana seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus saudara, kalau saudara lihat di KBBI kata bulus itu artinya gundul. Tidak ada daun, Bu, tidak ada ranting, tidak mempunyai anak. Kalau di dalam dunia pertanaman, maka tidak berbuah. Tidak memiliki apa-apa, itu bulus Pak. Jadi basically, berbicara tentang tanah besi itu apa yang saudara lakukan intinya tidak ada hasil. Dia gundul. Lanjut berikutnya saudaraku, ayat ini ngomong, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Sejelek-jeleknya kondisi saudara loh, boleh nggak saya tanya nih, apa jelek terus sih? Hah? Pada normalnya orang ya adalah keadaan mungkin nggak baik-baik saja. Tapi kan juga saudara mengalami keadaan baik kan? Nah, tetapi dari ayat ini mengatakan ketika engkau berdiri di atas tanah besi, engkau tidak mengalami datangnya
keadaan baik. Yang ada jelek, semakin jelek atau jelek sekali. Itulah keadaan tanah besi, saudaraku. Ayat ini juga melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia seperti tinggal di tanah angus di padang gurun. Tanah angus itu tanah apa? Tanah yang desolate. Tanah yang ditinggalkan. Entah gimana somehow saudara sudah bekerja keras, saudara sudah berusaha tapi kayak apa ya? Kayak dilupakan aja gitu. Kayak enggak ini aja gitu. Kayak udah kayak tinggal hanya reruntuhan saja kayak begitu. Dan ayat ini yang terakhir menggambarkan di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Padang asin itu satu tempat saudaraku yang kadar garamnya terlalu tinggi. Ketika kadar garam terlalu tinggi, saudara mau tanam apa aja nggak bisa saudara. Mau usaha ini gagal, usaha itu gagal, usaha apa lagi gagal. Singkat cerita saudaraku mau dibuat gampangnya, tanah besi itu adalah tanah di mana somehow apapun kerja keras yang engkau lakukan tidak membuahkan hasil. Kondisi di mana semua pintu tertutup, gundul, semua tidak ada buahnya. Itulah tanah besi. Berapa banyak dari saudara yang setuju? Sama-sama kita katakan kita nggak mau hidup di tanah besi. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Definitely kita tidak mau hidup di dimensi tanah besi. Saya berdoa setiap dari saudara di tempat ini, saudara masuk dimensi tanah subur. Cuman pertanyaannya jadi kayak gini, apa sih yang membuat tanah itu bisa jadi tanah besi kan gitu? How can it happen? Terjadinya bagaimana? Saya minta saudara ambil lagi dari kantong saudara tadi, keluarin ayat yang kelima. Kita balik ya, kita naik yang ke atas. Ayat 5 ngomong, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Masalahnya dengan Tuhan yang saudara dan saya sembah. Tuhan tuh paling benci satu hal ini, saudara. Ini penyebab pertama, dosa pertama, saudara. Saya enggak berbicara tentang Adam dan Hawa. Masih ingatkah saudara kenapa Lucifer sampai dibuang? Itu sebabnya di titik yang satu ini Tuhan tuh put note. Tuhan tuh taruh, apa kalau zaman sekarang sticky note gitu saudara. Tuhan taruh note di situ. Terkutuklah sampai begitu keras dia ngomongnya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Berapa banyak dari saudara di sini boleh saya tanya ya, yang masih consider, masih menganggap diri saudara manusia, angkat tangan saudara. Lihat kiri kanan kalau kakinya masih napak saudara. Berarti masih manusia. Saya percaya kita semua di sini manusia. Amin, saudaraku. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ayat selanjutnya mengatakan yang mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri. Bukan hanya manusia itu berbicara tentang orang yang mungkin punya power lebih dari saudara. Orang yang mungkin saudara berpikir punya pengaruh lebih, punya kekayaan lebih. Tapi kadang kalau kita nggak hati-hati ya saudaraku. Kita tuh lebih mengandalkan diri kita sendiri daripada Tuhan loh. Kenapa Tuhan benci? Lihat saudara. Yang satu ini, ayat kelima ini masih mengatakan, akan membawa hatinya menjauh dari Tuhan. Saya melihat ya saudaraku di dalam kehidupan kita ini ya, adalah baik loh proses itu. Bukankah di dalam proses itu saya melihat ada hati yang kembali kepada Tuhan. Kalau kita enggak hati-hati ya, ternyata saudara, nanti saya bukakan kepada saudara ayat berikutnya. Our attitude, apa yang kita lakukan bisa membuat tanah subur jadi tanah besi. Kita belajar lagi ya, tarik lagi ya, boleh saya ajak selanjutnya ya. Kita lihat ya. Satu kejadian di dalam Alkitab, tanah yang tadinya begitu subur bisa berubah jadi tanah besi. Kita buka Kejadian pasalnya yang ketiga. Ini kisah Adam dan Hawa saudaraku. Ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu. Nah lihat ini saudara.
dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Apa yang terjadi? Terkutuklah tanah. Karena, ngeri enggak itu sudah? Oh, berlebihan enggak kalau saya ngomong based on this verse, berdasarkan ayat ini, ternyata tanah bisa dikutuk karena kita loh. Tanah bisa dikutuk karena ulah penduduk yang tinggal di atasnya. Saya ulang lagi ya saudaraku. Ternyata tanah itu bisa dikutuk because of what we do. Ini bukan sesuatu yang main-main loh saudaraku. Itu sebabnya saya berdoa hari ini saudara. Lebih dari segala-galanya yang lain. Saya berdoa di dalam kehidupan saudara, Tuhan segalanya. Berapa banyak yang setuju dengan saya, kita manusia tidak pernah bisa memprediksikan masa depan, Pak. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tapi ketika kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kami menyerahkan kepada Tuhan, kita belajar, Dia tahu segalanya dan kita percaya, Dia sanggup membawa kita sampai ke tempat tujuan. Poin saya, saudaraku, dari sini kita sudah melihat terlebih dulu, kita tahu, ternyata yang namanya tanah besi adalah kondisi seperti yang saya sebutkan, ternyata yang menyebabkan tanah yang subur bisa jadi tanah besi, kalau kita nggak hati-hati justru what we do, attitude kita. Nah pertanyaannya sekarang, ketika keadaan itu sudah jadi tanah besi, tanah itu dikutuk, what will happen? Kita lihat ya saudaraku, di ayat yang ke-17, saya masih lanjut ngambil dari Kejadian 3 ayat 17. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Itu yang saya sebut sebagai kutuk susah payah. Tolong dibedakan saudara. Ada perbedaan antara kerja keras dengan susah payah. Kerja keras harus. Susah payah jangan. Nah emangnya susah payah itu apa toh Pastor? Susah payah adalah kerja keras tapi tidak ada hasil. Itu yang saya sebut kutuk susah payah. Kalau saudara berbicara tentang malas, ayo kita balik ke beberapa minggu yang lalu, saya membahas mengenai itu, saudaraku. Tapi hopefully by this week, saya sudah keluar dari itu. Kalau saudara masih berkata, Pastor, tapi saya belum punya pekerjaan. Pastor, tapi saya ini itu dan lain sebagainya. Balik ke beberapa minggu yang lalu, saudara. Saya saat ini sudah membawa saudara to the next level. Saya membawa saudara di posisi di mana, kita udah kerja keras nih, kita sudah berusaha nih, tapi kenapa kok masih ada di dalam keadaan yang seperti ini? Karena ternyata ketika tanah besi, saudaraku, apapun yang saudara kerjakan dengan susah payah pun tidak akan ada hasilnya. Bahkan ayat ini melanjutkan, semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu. Hasilnya semak duri, hasilnya rumput duri. Tanamannya bertumbuh, saudara masih ingat gak kisah tentang tanah? Masih ingat ya? Kisah tentang tanah subur, tanah berbatu-batu. Nah, tolong dibedakan dengan ini ya. Tanah di ayat itu berbicara tentang hati kita ya. Tapi tanah di sini berbicara tentang pekerjaan. Ladang, apa yang kita usahakan. Karir, bisnis, saudara. Ini dua hal yang berbeda. Tapi dari ayat yang sebelumnya itu kita bisa melihat tanah yang bersemak duri itu sudah ditanam loh saudaraku. Bukan gak tumbuh loh. Tumbuh. Tapi dihimpit. Akhirnya habis. Ada hasilnya. Tapi gak tahu gimana Pak. Bocor terus. Yang sakit lah, yang kecelakaan lah, yang inilah, yang itulah, yang apalah. Pokoknya semua serba salah deh. Itu saya berbicara tentang duri Bu. Ayat ini berlanjut lagi di ayat yang ke-19, yuk saya ajak dulu ya, kita lihat dulu ya. Masih di 18 saudaraku dilanjutkan, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Pertanyaan saya,
Kira-kira tumbuhan di padang itu layak dimakan enggak, saudara? Kalau tumbuhan di padang jadi makanan berarti apa? Keadaan yang tidak layak, kepepet katanya. Kepepet, Bu. Keadaan yang sudah tidak layak, saudara. Itu yang saya sebut sebagai kutuk kehidupan yang tidak layak. Pastor, jangan apa-apa dikasih kata kutuk. Ya, tapi memang itu benar, saudara. Memang ayat ini yang mengatakan terkutuklah tanah karena engkau. Itu kutuk. Bahkan yang paling, saudara, yang terakhir ayat 19 mengatakan dengan berpeluh engkau mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Ini yang saya sebut kutuk apa? Penderitaan seumur hidup. Saya percaya bukan satu kebetulan loh, saudaraku. Rema yang Tuhan berikan di tahun 2025 ini. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Saya percaya itu yang akan Tuhan kerjakan. 2025 ini semua belenggu saya perkatakan dihancurkan. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan Allah ada padaku. Saya memasuki tahun ini, perkataan itu yang keluar di mulut saya, saudaraku. Roh Tuhan Allah ada padaku. Saya tidak berjalan masuk sendirian, Pak. Saya tahu saya tidak berjuang sendirian. Saya tahu ada tangan yang ada di belakang saya, ada tangan yang selalu menuntun saya, ada tangan yang membacking saya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Ia telah mengurapi aku. Atas kehidupanmu ada pengurapannya turun dalam kehidupanmu. Apa yang dikerjakan pengurapan itu? Sadarkah saudara? Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Baru sekali ini Pak ada yang bisa nyanyi bareng saya Pak. Kita tahu zamannya sama Pak. Aduh. Pengurapan menghancurkan setiap kuk. Masuk 2025 yang lama ditinggal Pak. Tidak lagi membawa beban yang lama. Tidak lagi membawa kuk dari yang lama. Dan dengar ini saudaraku, ayat yang kedua mengatakan, to announce, mengumumkan the time when the Lord will show His favor. Mengumumkan, itu sebabnya atas paragon boleh saya perkatakan ini? Saya perkatakan this is the year of double favor. Saya mengumumkan tahun di mana favor, kebaikan, anugerah Tuhan digandakan atas hidupmu. Apa yang terjadi saudaraku? Jangan tepuk tangan dulu saudara. Apa yang terjadi? Lihat ini saudara. Orang-orang yang sengsara akan mendengar kabar baik. Kalau ada di antara saudara hari-hari ini itu yang kau alami, kau masih terus hidup sengsara, itu yang engkau rasakan, orang-orang sengsara saya perkatakan akan mendengar kabar baik. Yang remuk hati dibebat. Saya enggak tahu ada sebagian dari saudara bisa smile, saudara bisa tersenyum, everything seems to be okay, semuanya terlihat baik. Tapi deep down, you are broken. If that is so, kalau itu engkau, saya memperkatakan, di tahun ini, favornya cukup untuk membebat setiap yang remuk dari hidupmu. Tapi ini yang saya paling senang, saudaraku. Favor itu akan membawa orang yang terbelenggu, orang yang terkurung, dilepaskan dan dibebaskan. Beberapa minggu yang lalu kita berbicara tentang belenggu kemiskinan. Saya tidak tahu apapun saat ini yang membelenggu saudara. Doa saya di 2025, you break free. Keluar dari belenggu. Belenggu yang terus membuat saudara tidak bisa terbang bebas. Saya perkatakan atas hidup saudara, ada rencana besar Tuhan atas hidupmu. 2025 ini engkau terbang. Itu sebabnya kita lihat yuk, kita cari. Ini yang saya percaya Tuhan mau kerjakan. But how, Pastor? What should I do? Apa yang saya lakukan? Sadarkah saudara? Masuk dari dimensi tanah besi ke tanah yang subur.
Seseorang sudah mengerjakan buat saudara dan saya. Kita buka ayatnya, 2 Korintus yuk. Pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-9. Karena saudara, saya berhadapan dengan orang-orang yang telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya orang-orang di sini adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak dari saudara yang sepakat dengan saya, Yesus Kristus Tuhan, engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Boleh saya lihat tangan-tangan terangkat, dijadikan atas kehidupanmu. Berarti ayat ini untuk saudara. Sepakat? Saudara mengatakan saudara sudah menerima kasih karunia? Oke, berarti ayat ini untuk saudara. Buat saudara yang sudah menerima kasih karunia, ayat ini berkata, ia yang oleh karena kamu, dia menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu jadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ayat ini berbicara tentang apa, saudaraku? Kalau saudara enggak hati-hati, saudara terima salib Kristus, but do not know what happened, saudara tidak menyadari apa yang terjadi di dalam perjalanan salib itu, saudara. What's going on? Boleh nggak hari ini saya bawa saudara untuk menyadari bersamaan dengan keselamatan itu, Pak? What do you receive? What's going on? Saudara pernah ini saya bawa ya, saudaraku. Oke. Dalam perjalanan menuju salib, Yesus itu memanggul salibnya. Dia panggul itu salib. Salib terbuat dari apa, Bapak Ibu? Kayu. Kayu dibuat dari apa? Pohon tumbuh dari mana? Saya nggak cocokologi ya. Saya berharap nanti, aduh ini pastor kok cocokologi. No, ada banyak hal di dalam Alkitab ya saudara. Itu sebabnya I love the Bible so much. Karena ada sangat banyak hal di dalam Alkitab itu kalau saudara breakdown, kalau saudara pelajari satu-satu ya. Itu semua cocok saudara. Up to the point saudara akan disebut cocokologi. Karena even kalau saudara breakdown, saudara akan amazed dengan bagaimana nama dari anak-anak Yakub satu persatu anak-anak Israel itu ada hubungannya dengan Yesus. Saudara akan takjub bagaimana kehidupan Yusuf itu menceritakan tentang kisah Yesus. Itu saudara akan amazed. Saya nggak masuk ke situ ya saudaraku. Tadi kita sudah lihat salib dari kayu dari pohon tumbuh di tanah. Yesus panggul itu saudaraku. Dipakukan. Dia dipakukan di sana. Sadarkah saudara, kutuk tanah besi itu sudah ditanggung dia di atas kayu salib. In fact, that is itu adalah rencana awal pada saat manusia pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tuhan Allah sudah langsung bikin skripnya, saudara. How can it be handled? Dia sudah tulis satu persatu, what will happen. Dan sadarkah saudara, pada saat dia berjalan menuju Golgota, dia mengalami susah payah yang begitu rupa, Pak. Sampai 2 kali dia jatuh, kutuk susah payah. Sadarkah saudara, pada saat dia akan disalibkan, dia dimahkotai dengan apa? One by one, saudara. You will be amazed at your Bible actually. Sadarkah saudara bagaimana dia menghadapi semuanya itu sejak dari awal saudaraku sampai akhir dia diperlakukan dengan tidak layak. Yesus itu, loh, coba pikirkan ya saudaraku. Yesus itu ditelanjangi loh saudara. Dia sama sekali diperlakukan dengan tidak hormat loh. Yesaya mengatakan wajahnya aja sampai nggak bisa dikenali loh. Apa yang terjadi pada kehidupan seseorang sampai wajahnya sudah tidak dikenali? Can you imagine that? Saudara bisa bayangkan? Dia diludahi. Yesus tidak bersalah apa-apa, bahkan di dalam pengadilan. Sampai cuci tangan, kenapa? Karena tidak ditemukan kesalahan. Dia dihukum atas apa yang tidak dia lakukan.
diperlakukan dengan tidak layak. Kutuk apa tadi? Kehidupan yang tidak. Dan dia menyelesaikan sampai akhir mati di atas kayu salib. Saudara bisa melihat kesamaan yang ada di sini? Satu demi satu kutuk sudah ditanggung di atas salib Yesus. Doa saya hari ini bersamaan dengan keselamatanmu, engkau menyadari apa yang sudah Dia berikan atas hidupmu. Enggak main-main loh saudara, karena enggak ada yang bisa batalin itu. Sekali perkataan Tuhan sudah dilepaskan, mulai pada saat Adam dan Hawa, Dia berkata, dengan susah payah engkau akan hidup. Satu demi satu perkataan itu harus jadi. Enggak bisa dianulir saudaraku, perkataan Tuhan itu dia akan menepati perkataannya. That's the reason why dia mempersiapkan rencana. Karena bukan itu yang Tuhan mau. Dia tidak mau saudara hidup seperti itu. Bukan itu Tuhan inginkan atas kehidupanmu. Aminnya yang paling keras. Certainly dia tidak mau engkau bekerja keras tanpa hasil. Bukan kehidupan seperti itu yang dia rencanakan atas hidup saudara. Tapi the moment dia speak, dia ngomong pada zaman Adam dan Hawa, itu terus berlaku saudara, jangan salah. Dengan berpeluh, dengan bersusah payah, engkau akan bekerja, tapi kau tidak mendapatkan hasil, itu harus berlaku. Itu sebabnya satu demi satu, Yesus tanggung itu di atas kayu salib. Yang saya doakan, setiap orang Kristen di tempat ini jangan menjadi orang Kristen tanpa mengerti the benefit, anugerah yang sudah Tuhan berikan atas hidupmu pada saat dia menggantungkan tangannya di atas kayu salib. Dia hancurkan the very curse, saudaraku, kutuk yang menyebabkan hidupmu menderita. Sesederhana. Kalau ada di antara saudara hari ini yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Juru Selamat saudara, saya tantang saudara. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat atas hidupmu. Sesederhana. Yang dia minta cuma satu saudaraku. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan dirimu sendiri. Jangan hatimu menjauh dari Tuhan. Barang siapa percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Boleh aminnya yang paling keras? Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah we activate it. Sudah jadi orang Kristen, pastor saya sudah jadi orang Kristen. Tapi kenapa saya masih mengalami seperti itu? Itu sebabnya firman berkata, if you know the truth, kalau engkau tahu kebenaran, the truth shall set you free. Kalau engkau tahu kebenaran, kebenaran itu memerdekakan engkau. Hari ini tangkap kebenaran ini ya Bapak Ibu. Di atas kayu salib dia sudah menanggung semuanya. Dan dia berkata, it is finished. Oke, satu dulu ya. Berarti kayu salib Kristus mematahkan tanah besi, menggantinya menjadi tanah. Oke, coba jejakkan kaki saudara seperti ini. Katakan pada diri saya, saudara sendiri, saya hidup di tanah subur. Come on, saya hidup di tanah subur. Tapi sekarang saudara, sesubur-suburnya tanah, berapa banyak yang setuju dengan saya? Kalau enggak dikerjakan ya enggak ada hasilnya. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Oke, saudara sudah ada di tanah subur. Tapi diapain tanahnya? Nah, kalau tidak dihasilkan enggak akan ada buah. Kalau tidak dikerjakan enggak akan ada tuaian. Berapa banyak setuju dengan saya? Tuaian dimulai dari taburan. Gak bisa enggak?
Saya ajak saudara untuk melihat the power, kuasa dari benih yang ada di tangan saudara. Come on. Di tangan saudara masing-masing pribadi lepas pribadi di tempat ini, Tuhan sudah taruh benih. Ada benih kebesaran, ada benih talenta, ada benih waktu. Satu demi satu Tuhan taruh. Sadari terlebih dulu saudaraku, bolehkah saya menyebutnya sebagai benih profetik? Senggol kiri kananmu, katakan saudaraku, kamu berjumpa dengan orang yang hebat. Karena kadang kalau enggak hati-hati saudara terlalu memandang rendah diri saudara sendiri loh. Tahukah saudara ketika dia melihat saudara, dia melihat keberhasilan. Ketika dia melihat saudara, dia melihat satu ciptaan yang utuh. Ketika dia melihat saudara di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi di tempat ini, ada rencana Tuhan yang besar. Sadari terlebih dulu bahwa di tanganmu ada benih. Pegang itu terlebih dulu, tetapi saudaraku yang namanya benih ini selama hanya dipegang tangan, dia tidak akan bisa bertumbuh, Pak. Benih harus ditabur. Come on, senggol kiri kanan, tabur benihmu. Talenta enggak boleh terus dipendam. Saya malu, pastor. Saya bisa apa? Saya enggak bisa ngomong, pastor. Saya kadang bercandain, coba bilang A, bilang B. Tuh bisa kan? Banyak orang selalu mengatakan seperti itu kepada saya. Saya bisa apa, pastor? Saya hanya orang kecil, pastor. Benih harus ditaburkan. Apa yang kau punya di tanganmu? Most of the people akan seperti janda yang ketika ditanya apa yang kamu punya, aku enggak punya apa-apa. Sama seperti Musa, apa yang kamu punya di tanganmu? Aku cuma punya tongkat, aku enggak punya apa-apa. Ada tongkat, ada minyak di buli-buli kecil, satu demi satu yang kau pandang bukan apa-apa. Tuhan mau pakai itu untuk membawa engkau besar. Ayo, hari ini kita sepakat, benih harus ditabur. Jangan disimpan, jangan dipendam. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya benih itu bahasa iman. Ketika saudara taburkan, saudara sedang ngomong gini, Tuhan, aku percaya kepada engkau lebih dari yang aku lihat saat ini. Justru ketika benih itu tidak didaburkan, dia tidak bisa mengerjakan karyanya. Pada saat engkau taburkan benih itu, satu demi satu keajaiban terjadi atas hidupmu. Itu sebabnya saya menyebut itu sebagai covenant. Dia perjanjian, saudaraku. Jangan salah, berbicara tentang benih, lihat ini ya saudaraku. Berbicara tentang perjanjian, kita buka yuk, Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ketika saudara menaburkan, you don't know. Saudara tidak tahu apa yang ada di depan. Saudara mempercayakan itu kepada Tuhan. Yesus memulai dengan memberi contoh, dia menaburkan hidupnya, dia mati di atas kayu salib. Tetapi karena kematiannya, ada keselamatan. Saudara dan saya ada hari ini karena satu benih yang sudah ditaburkan dan mati. Yang sepakat katakan amin. Dan sadarkah saudara, justru waktu menabur yang terbaik adalah di masa sukar.
Oh yes. Masih ingat kisah Ishak? Ishak tidak menabur di keadaan baik loh, dia menabur di dalam kekeringan loh. Masih ingat saudaraku, janda yang hanya punya buli-buli kecil? Elia mintanya apa? Buat dulu. Padahal Elia sudah tahu, dia nggak punya apa-apa. Masih ingat kisah Elia? 3,5 tahun masa kekeringan, dia guyurkan air habis-habisan saudaraku. Justru di masa yang berat, masa yang terbaik engkau tabur. Dan itu berlaku untuk semuanya saudaraku. Suami istri, justru di dalam keadaan rumah tanggamu enggak baik-baik aja, itu masa yang terbaik engkau menabur sebanyak mungkin kasih. Make sense Bapak Ibu? Kenapa saudara? Karena Mazmur 126 ayat 5-6 ngomong seperti ini. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saya tarik lagi nih ya. Menurut saudara, orang seperti apa yang sampai harus menabur dengan mencucurkan air mata? Kalau di tangan kita banyak Pak, nabur gampang Pak. Betul? Tapi kalau untuk makan aja susah, saudara tabur. Itu nangisnya lumayan saudara. Tapi Alkitab berkata, justru di dalam keadaan seperti itu ketika engkau tabur, engkau akan menuai dengan bersorak-sorai. Para KKS, haru. Berapa banyak di sini yang KKS? Boleh saya lihat tangan-tangan terangkat? Jangan menyerah dengan anak sel yuk. Yang sepakat katakan amin. Menjengkelkannya anak sel jangan menyerah Pak. Kalau mau nyekik saya bantu cekik. Tapi jangan menyerah. Karena sudah tidak pernah tahu dari situ akan lahir buah-buah yang luar biasa dari anak-anak satu demi satu anak sel saudara. Di masa yang paling susah di tempat pekerjaan saudara, tabur kerja keras yang terbaik. Jangan lari. Come on, ayo. Jangan lari. Orang tua, halo. Di masa yang paling tidak mengenakan, yang paling menyebalkan anak, yang paling jengkeli, tabur kasih habis-habisan buat anak. You never know. Ada satu momen dalam kehidupan saya pernah saksikan ini saudaraku. Saya berhadapan dengan anak-anak saya yang mulai masuk masa puber, ABG. Bukan hanya pengen dicekik, saya pengen pites, saudara. Ini kan saya di Solo ya, saya bisa bahasa Jawa, saudara. Tidak peduli semua yang saya lakukan kayak nothing gitu, kayak enggak, rasanya gemesin sekali gitu, saudaraku. Kadang bahkan, saudaraku, ada momen-momen ya, saya masuk kamarnya aja di shoo. Dan itu literally loh, saudara, bukan dipegang, itu seperti kayak di tangan saya itu ditepis, lah benar-benar kayak yang everything I do, saudara. Itu seperti kayak saya menyiram di tanah kering yang nggak pernah ada habisnya gitu. Sampai satu titik saya hampir menyerah, saudara. Karena setiap kali saya dekat ke anak saya ini yang ada cuman sakit, saudara. Hati saya luka. Saya hampir menyerah. Saya udah coba dari segala macam jalan, Pak. But it seems like no way. Saya nggak tahu apa yang saudara hadapi, I don't know. Masing-masing punya perjuangannya sendiri-sendiri. Tapi pada saat saya hampir menyerah, di situ saya datang di hadapan Tuhan, saya berseru sama Tuhan, saya nangis, saya ngomong, Tuhan, apa lagi yang harus saya lakukan? Sudah tahu apa yang dia katakan? Nita, barang siapa menabur, dia menuai. Tidak akan ada habis-habisnya musim menabur dan menuai. Saya adalah orang yang sangat mempercayai hukum tabur tuai, saudaraku.
Sepasti besok saudara bangun, saudara akan melihat matahari lagi. Nanti malam saudara melihat ke langit, saudara melihat bulan dan bintang di sana. Sepasti itulah hukum tabur tuai. Saya teriak sama Tuhan, tapi Tuhan saya enggak lihat apa-apa. Terus taburkan hal yang baik, percaya padaku, tepat pada waktunya aku yang memberikan tuaian itu dalam hidupmu. Sekian waktu yang lalu saudaraku, anak saya ini menulis sebuah surat cinta ke saya. Dia ngomong sama saya, "Mami, thank you." Saya pernah berpikir, what do you mean thank you? Dia bilang, satu kali dia tidur saudaraku dan dia tuh seperti kayak bermimpi. Dia melihat dirinya itu di bawah terang. Sedangkan dia melihat dirinya yang lain itu di bawah kegelapan saudaraku. Satu sosok dirinya yang gelap, pahit, hancur. Tapi dia ngomong sama saya, even dengan aku yang seperti itu, because you do not give up on me. You keep on loving me no matter what. Engkau tidak menyerah. Karena Mami terus memperjuangkan aku, tidak peduli seperti apa yang aku lakukan untuk mencoba menyakiti Mami. Karena itu, now aku bisa ada di terang itu. Sejak itu anak saya berubah 180 derajat, saudaraku. Saya benar-benar kayak orang-orang yang cukup mengenal anak saya ini semua mengatakan kepada saya, "Pastor, what happened?" Apa yang terjadi sama anaknya ini? Karena mereka semua sepakat ngomong, berubah total. Dan anak saya bercerita kepada saya, satu kali justru saudaraku, dia diminta konseling sama temennya. Dan dia bercerita, kalau bukan karena aku sudah menerima kasih yang begitu rupa, mungkin aku lihat keadaan temanku yang lebih baik, aku akan bitter dan membuat temanku hidupnya menderita. Tapi because aku menerima so much love, taburan yang begitu rupa, itu membuat aku bisa empathize. Aku bisa berempati kepada temanku, justru aku bisa menolong temanku. Hari ini saya berdoa saudaraku, di musim yang terberat dalam hidupmu, menaburlah. It can be anything. Saya enggak tahu apa yang saudara terjadi di dalam kehidupan saudara. Tapi justru di musim terberat, that is the best moment untuk menabur. Dan kalau boleh saudaraku saya tambahkan, sadarkah saudara ketika saudara menabur, apa yang kau taburkan bukan habis. Firman Tuhan tuh ngomong Pak, ketika kau menabur engkau menuai berapa? 30, 60. Boleh enggak lihat ke depan Bapak Ibu? Ada enggak di sini yang nabur satu benih mangga, nanti kalau udah jadi pohon, berharap bakal hanya nuai satu buah mangga, saudara? Loh, kok enggak adil? Naburnya kan cuma satu benih, Pak. Lah harusnya jadi satu buah dong. Berapa yang saudara terima? 30, 60, bahkan 100 kali. Itu sebabnya nabur yang baik. Loh, kalau saudara nabur yang baik kan enak. Nerimanya baik 30. Lah kalau nabur yang jelek? Loh nuainya bukan cuma satu loh. 30, 60. Taburan ketika ditaburkan tidak akan habis, dia membuka tingkap langit, yang turun adalah hujan. Bukan hanya engkau berdiri di tanah subur saudaraku, tapi langit yang terbuka. Taburan itu selalu membukakan langit saudara. Tidak ada yang namanya nabur satu habis. Itu sebabnya tabur yang baik.
Jangan pernah lupa, tabur yang baik, tabur kasih, tabur kebaikan, tabur waktu kepada anak-anakmu, tabur kerja keras di tempat kerjamu, tabur bahkan saudaraku di bisnis saudara. Tapi boleh nggak saya juga ngomong, tabur di pekerjaan Tuhan. Satu demi satu yang kau taburkan, dia akan membuka tingkap langit untuk berkat itu dicurahkan dalam kehidupan saudara. Dan yang terakhir saya tutup, pemain musik boleh maju ke depan. Tabur dengan instruksi yang jelas, jangan takut. Tabur dengan instruksi yang jelas saudaraku. 2025 ini saya setuju dengan Pastor E.A. Debuye, saudara, ketika dia berbicara tentang tahun 2025, salah satu yang dia katakan adalah this is the landmark year. Ini adalah tahun yang tidak akan pernah terlupakan. Landmark, saudara. Itu sebabnya saya amazed dengan rema yang Tuhan berikan atas gereja kita, the year of double favor. Ini tahun yang mungkin tidak akan pernah terlupakan, saudaraku. Justru di momen-momen seperti ini, dengar-dengaran suara Tuhan. Belajar taat, saudara. Saya belajar ya, saudaraku, precise obedience akan mendatangkan precise blessing. Ketaatan yang tepat seperti yang Tuhan suruh, saudaraku, itu akan mendatangkan blessing yang tepat seperti yang Tuhan mau atas hidup saudara. Jangan pernah didiskon. Belajar dengar suaranya, berjalan satu demi satu melangkah apa yang dia perintahkan. Jangan takut. Jangan ragu. Jangan bimbang. Orang yang ragu jangan harap dia mendapat apa-apa. Melangkah, kalau Tuhan bicara, Tuhan suruh melangkah. Karena saudara akan melihat satu demi satu itu ada rangkaiannya. Manusia tidak bisa mengerti masa depan. Tapi ketika saudara angkat itu di hadapan Tuhan, dia menyusun masa depanmu. Sehingga saudara bisa mengatakan, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk Tuhan bangkit berdiri yuk, sama-sama katakan yuk, cuma saja sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Jangan menyerah saudaraku, jangan berhenti. Ku dapatkan mahkota kehidupanku. Sama-sama angkat tanganmu, angkat hatimu, kita pujikan lagu ini, tangan-tangan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. Ini yang kami pegang di dalam kehidupan kami. Kami terus pegang Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau akan mengerjakannya sampai akhir di dalam kehidupan kami. Sampai ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku.
setia.